Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Ali dengan NIM 236125226685 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi dan pengendalian dalam kepemimpinan. Sebelum kita mencakup itu, kita harus tahu dulu pengendaliannya. Yaitu kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama secara sukarela demi mencapai tujuan bersama. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki visi yang kuat, tetapi juga harus mampu menyusun strategi yang tepat dan menerapkan sistem pengendalian yang efektif. Terus apa sih pengertian dari strategi kepemimpinan? Jadi itu strategi dalam kepemimpinan adalah pendekatan sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seseorang pemimpin dalam mengelola sumber daya, terus menetapkan tujuan dan mengarahkan organisasi agar tim ke arah tercapai yang diinginkan. Terus ini apa saja sih komponen strategi kepemimpinan? Jadi itu strategi kepemimpinan itu mencangkup visi dan misi, yaitu fondasi arah dan tujuan organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu tujuan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu sasaran yang terukur dan realistis. Yang ketiga itu analisis lingkungan, yaitu SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Terus yaitu yang keempat itu rencana aksi. Bagaimana sih langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tadi kan kita udah mencakup dengan visi, misi, tujuan, dan analisis. Nah, itulah harus kita membuat aksi. Nah, terus yang kelima itu pengelolaan sumber daya, yaitu distribusi tenaga kerja, waktu, dan modal secara efisien. Terus apa sih jenis-jenis strategi kepemimpinan? Jadi itu terbagi menjadi 4, yaitu strategi okratis, yaitu pemimpin mengambil keputusan secara sepihak efektif dalam kondisi krisis. Nah, jadi itu kalau misalnya seseorang pemimpin itu dalam keadaan situasi krisis, pemimpin itu langsung ngambil keputusan sepihak. Terus yang kedua itu strategis demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu strategi transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi perubahan besar melalui visi dan motivasi. Yang keempat itu strategi transisional, yaitu pemimpin menekankan bahwa sistem imbalan dan hukuman. Selanjutnya itu peran strategi dalam kepemimpinan, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu menyediakan arah dan fokus, terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga itu minimalisasikan ketidakpastian, dan keempat itu meningkatkan daya saing organisasi. Nah, kita udah masuk dengan apa sih pengertian dari strategi kepemimpinan, itu selanjutnya itu pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Terus apa sih fungsi dari pengendalian tersebut? Nah, yaitu terbagi menjadi 4. Perbandingan antara hasil dan rencana. Yang kedua itu identifikasi penyimpangan atau deviasi. Yang kedua itu pengambilan tindakan korektif. Yang keempat itu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya itu gimana sih kita harus melakukan proses pengendalian? Nah, proses pengendalian ini terbagi menjadi 4, yaitu penetapan standar kinerja. Jadi yang kedua itu pengukuran hasil aktual. Yang ketiga itu perbandingan antara hasil aktual dan standarnya. Nah, yang keempat itu analisis penyimpanan dan pengambilan keputusan korektif. Terus apa saja jenis-jenis pengendalian? Nah, di dalam jenis-jenis pengendalian ini terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian preventif atau dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua itu pengendalian detektif, mengidentifikasi masalah saat terjadi. Yang ketiga itu pengendalian korektif, tindakan yang untuk memperbaiki penyimpangan. Terus apa sih hubungan strategi dan pengendalian tersebut nih? Nah, strategi dan pengendalian harus berjalan sering. Tanpa strategi, organisasi tidak memiliki arah yang jelas gitu.
Sebaliknya, tanpa pengendalian, strategi hanya menjadi wacana tanpa implementasi faktanya. Terus apa sih hubungan keduanya nih? Jadi tuh hubungan strategi dan pengendalian itu mencakup 3. Yaitu strategi menentukan apa yang ingin dicapai, pengendalian memastikan bagaimana itu bisa dicapai dengan benar. Terus kombinasi yang baik antara keduanya menghasilkan kepemimpinan yang efektif, adaptif, dan berorientasi hasil. Di sini pun saya akan menjadikan contoh nih. Jadi tuh kita sebut aja perusahaan itu perusahaan X. Yaitu kepemimpinan di perusahaan X ini, CEO perusahaan X menyusun strategi pertumbuhan selama 5 tahun dengan mentargetkan ekspansi ke pasar-pasar Asia, ke pasar Asia Tenggara. Ya, jadi itu ia menerapkan strategi transformasional dengan mendorong inovasi digital untuk mengendalikan. Ia menetapkan indikator kerja bulanan, rutin mengadakan evaluasi, dan memberikan insentif berdasarkan hasil. Jadi itu hasilnya perubahan berbasis meningkatkan 40% dalam pendapatan dalam 3 tahun. Jadi itu seseorang pemimpin itu apa yang dia rencanakan, strategi yang dia rencanakan, dan penggandaan itu berjalan dengan sama. Terus apa sih dari kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan tadi? Jadi itu strategi dan pengendalian adalah 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kepemimpinan. Jadi itu seseorang pemimpin hanya memiliki visi tanpa strategi, dan pengendalian ibaratkan nahkoda tanpa kompas dan kemudi. Oleh karena itu, pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu merumuskan strategi yang jelas dan realistis, menerapkan pengendalian yang terukur dan berkelanjutan, mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Yaitu dengan demikian, kepemimpinan yang strategis dan terkontrol akan membawa organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Itu mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.